sebab penyertaan Tuhan kita ada sampai hari ini. Karena semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Saya mengajak untuk kita katakan kepada kanan kiri saudara sekalian, depan belakang, selamat berulang tahun. Amin. Haleluya. Haleluya. Semangat. Amin. Siapa yang pada malam hari ini siap untuk kita mau bersuka cita memuliakan Tuhan? Mari kita tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik, bahkan terlalu baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kembali Bapa kami datang kepadamu mengucap syukur terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, terlebih gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya semua kebaikan-Mu, semua karena kasih kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini sekarang ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dapat menikmati berkat-berkat kehidupan yang begitu melimpah dengan penuh sukacita penucapan syukur Tuhan. Terlebih di hari yang penuh sukacita ini Tuhan, di hari ulang tahun Tuhan, rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, Gereja Pusat Pantai Kosta Indonesia ke-51 dan hari ulang tahun Sinode ke-40, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Selalu ada di dalam kehidupan kami, menyertai, terlebih memberkati sepanjang kehidupan kami, terlebih rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kau jadikan berkat bagi orang-orang sekitar kami, seluruh negara kami Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, di hari yang penuh sukacita ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Memperlebar kerajaan-Mu adalah kerinduan kami Tuhan. Menyenangkan hati-Mu adalah kerinduan kami Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, kiranya puji-pujian yang kami naikkan Tuhan menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dengan kasih Roh Kudus, dengan penuh sukacita penucapan syukur Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada sore malam hari ini, di hari ulang tahun Tuhan, gereja-Mu, rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang ambil bagian melayani pekerjaan-Mu Tuhan, yang melayani musik, multimedia, pimpin pujian, WL singer, apapun Tuhan semuanya. Kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang ambil pucuk pimpinan di dalam ibadah kami pada sore malam hari ini. Karena kami percaya Tuhan, di dalam pimpinan-Mu selalu ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ulang tahun Gereja Pusat Pantai Kosta Indonesia pada sore malam hari ini. Dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus kami awali. Kami doa mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling dahsyat dalam kita. Amin. Ketika saya katakan GPPI, Bapak Ibu Saudara katakan jaya di bumi, jaya di surga. Mari kita sekali lagi GPPI, jaya di bumi, sekali lagi dengan penuh semangat GPPI, jaya di bumi, jaya di surga. Haleluya, beri kemuliaan yang paling dahsyat dalam kita. Amin. Sebab Tuhan baik bahwasanya dari sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semangat dan sukacita kita mau katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan aku
selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Dengan penuh senyuman kita katakan kepada kanan kiri saudara sekalian. Sebab Tuhan Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan yang paling dahsyat saudara kita, amin. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan Yesus kita baik, katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. 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 Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat saudara kita, amin. Silakan kita untuk duduk kembali. Kita akan mau melihat perform dari Kekar Kemasan. Mana supporternya dari Kekar Kemasan? Kita berikan sorak-sorai yang paling dahsyat saudara kita, amin. Haleluya.
Sugeng dalu Bapak Ibu ugi sedherek sami. Keparengaken kita saking Kekar Kemasan ing wonten dinten becik menika badhe ngaturaken sugeng ambal warsa kagem Gereja Pusat Pantekosta Indonesia ingkang kaping 51 ugi kagem Sinode Gereja Pusat Pantekosta Indonesia ingkang kaping 50. Jaya datang suwargi. Tuhan Yesus memberkahi. Amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling dahsyat untuk Allah kita. Amin. Untuk bersiap-siap perform selanjutnya dari Kekar Pandean. Supporternya dari Kekar Pandean. Kita tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Allah kita. Amin. Ada hari ini karena kasih karuniamu, semua yang terbaik disediakan bagiku.
Sekali lagi beri kemuliaan yang paling dahsyat untuk anak kita, amin. Kita siapkan untuk perform selanjutnya dari Kekar Kuadungan dan Gumul. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mari kita mau beri kemuliaan untuk perform dari Kuadungan dan Gumul, amin. Kekar Kuadungan, Kekar Gumul, tumbuh bersama menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Kekar Kuadungan dan Gumul, amin. Siapa yang di sini mau bersuka cita, mari kita bangkit berdiri. Kita tidak mau kalah, kita mau menari, memuji, mau lebih semangat lagi untuk Tuhan Allah kita, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kita tepuk tangan yang paling dahsyat Tuhan Allah kita, amin. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita, berikan senyuman yang terbaik di tempat ini, amin. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Mari sama-sama kita mau nyanyikan. Hari ini hari yang
bersuka cita. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling dahsyat Allah kita. Amin. Silakan kita untuk duduk kembali. Kita akan menyaksikan perform dari Kekar Bumi Asri. Mana tepuk tangannya untuk Kekar Bumi Asri. Amin. Haleluya. Tiada yang bisa memisahkan kasihku, walaupun badai ombak datang menghantam hidupku. Tiada yang bisa memisahkan kasihku, padamu Yesus yang memberi hidup dan damai selamanya. Oh Yesusku, Kau Tuhanku, aku pegang janji-janji-Mu. Ku percaya kan firman-Mu, hidup kekal hanya di dalam-Mu. Roma 8:35 demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Haleluya. Amin. Memisahkan kasihku, walaupun badai ombak datang menghantam hidupku. Tiada yang bisa memisahkan kasihku, padamu Yesus yang memberi hidup dan damai selamanya. Oh Yesusku, Kau Tuhanku, aku pegang janji-janji-Mu. Ku percaya kan firman-Mu, hidup kekal hanya di dalam-Mu. Oh Yesusku, Kau Tuhanku, aku pegang janji-janji-Mu. Ku percaya kan firman-Mu, hidup kekal hanya di dalam-Mu. Hidup kekal hanya di dalam-Mu. Bumi Asri mengucapkan selamat ulang tahun GPPI ke-51 dan ulang tahun Sinode ke-40. Jaya di bumi, jaya di surga. Yes, yes, yes. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Kekar Bumi Asri. Amin. Dan dipersilahkan untuk Kekar Bangsal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mari tepuk tangannya untuk Kekar Bangsal. Amin. Salam, kami dari Kekal Bangsal akan mempersembahkan lagu Gandol Gusti.
biasanya anak sing kurang ya tak. Pak Iwan monggo. Pak Sugeng kalian Pak Eko. Adik Abil, ayo ikut sekalian. Monggo kita nyanyi bareng-bareng Gandol Gusti. Ayo sama-sama yuk. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina kita wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina kita wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku raya tentrem, atiku raya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku raya tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Kami keluarga Kekar Bangsal mengucapkan selamat ulang tahun GPPI ke-51 dan Sinode ke-40 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Jaya di bumi, jaya di surga. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Kekar Bangsal. Dan selanjutnya untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Kekar Jabon. Tepuk tangannya untuk Kekar Jabon. Lebih semangat lagi. Amin.
tangan yang paling dahsyat untuk Kekar Jabon. Amin. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita tidak mau kalah bersuka cita dan semangatnya dengan Kekar Jabon. Siapa yang di sini mau lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Allah, kita katakan amin. Amin. Mari kita sorak-sorai yang paling dahsyat untuk kita, amin. Haleluya. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari kita menari untuk Tuhan dengan sukacita, ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Mari kita menari untuk Tuhan dengan sukacita, ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita kami mau menari, sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari kita mau angkat tangan kita dan kita mau menari untuk Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji, amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi yang lebih dahsyat, sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin, haleluya, haleluya. Amin. Beri kembali yang paling dahsyat oleh kita, amin. Silakan kita untuk duduk kembali. Kita mau melihat performance dari Kekar Pocanan. Untuk Kekar Pocanan, waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita bertepuk tangan untuk Kekar Pocanan, amin, haleluya. Kepada Tuhan, itulah yang ku
Sekali lagi kita bertepuk tangan untuk Kekar Pocanan. Dan sebentar kita akan menyaksikan perform dari Kekar Chandra Kirana 1 dan 2 dan Kili Suci. Waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita tepuk tangan untuk Kekar Chandra Kirana 1, 2 dan Kili Suci. Amin. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Selamat ulang tahun GPPI ke-51. Jaya di bumi, jaya di surga. Yeay! Tepuk tangan yang paling dahsyat lagi. Sekali lagi mari kita tepuk tangan yang paling dahsyat lagi untuk Kekar Chandra Kirana 1, 2 dan Kili Suci. Dan sebentar waktu dan tempat dipersilakan untuk Kekar Balowerti. Hari ini kami semua berkumpul mengucapkan syukur padamu Tuhan.
ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-51 GPPI dan ke-40 Sinode. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Kekar Balowerti. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur sebab Tuhan baik. Amin. Kita ada sampai hari ini karena itu semua penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sekali lagi mari kita katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Puji nama Tuhan. Salah satu wujud dan ekspresi yang luar biasa kita bersama persembahkan kepada Tuhan. Dan apapun yang sudah kita persembahkan, Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Bersyukur 51 tahun sudah penyertaan Tuhan dalam wadah yang senantiasa memberitakan kabar baik, mengabarkan berita baik dan kabar selamat. Saatnya kita boleh teduhkan hati kita, karena dengan tuntunan firman Tuhan boleh menghentar 51 tahun GPPI boleh ada, dan 40 tahun Sinode ini boleh ada. Mari bersama kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk cinta Tuhan, penyertaan Tuhan, bimbingan dan tuntunan Tuhan di hari yang baik ini, tepat
usia 51 tahun, kami boleh dididik, kami boleh dibimbing, kami boleh diajarkan untuk selalu bersyukur, taat dan setia, dan juga memberitakan kabar selamat melalui hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, terus terangi kami, terus bantu dan tolong kami untuk tinggal tenang di dalam hadirat-Mu, tinggal tenang dibimbing di wadah yang baik ini. Berkatilah pemimpin rohani kami, Bapak Gembala kami, berkati juga pelayan-pelayan Tuhan yang begitu cinta. Sampai sejauh ini Tuhan tidak pernah mengecewakan kami, tetapi Tuhan memperlengkapi kami, Tuhan memberkati kami. Sebentar Tuhan, di dalam sukacita kami tetap terus diterangi oleh firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, bahkan tambahkan hikmat marifat bagi hamba-Mu, dan kami anak-anak yang boleh terlahir, dididik melalui wadah ini Tuhan. Kiranya dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami berada, kami tetap membawa api Pantekosta. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, sebenarnya Bapak Gembala ingin sekali hadir, tetapi karena pekerjaan yang mendadak, karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga Bapak Gembala mewakilkan salah satu tim dari pengawas kekar. Setelah dilihat di list itu Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata yang rambutnya putih itu saya, sehingga yang ditunjuk saya. Itu Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, ada titipan dari tim juri Perpom tadi Bapak Ibu sekalian. Setelah melalui sidang yang sangat ketat, sangat alot Bapak Ibu sekalian. Ya, ini saya bacakan sekalian. Yang dinilai Bapak Ibu sekalian adalah penampilan. Kedua, kekompakan. Ketiga, ada suara, kreasi, dan yang terakhir ada tambahan, kerelaan hati Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun dengan waktu yang sangat singkat, ternyata juri bisa memutuskan. Sudah bisa memutuskan. Ya. Ini disampaikan terakhir atau sebelum ini? Sekarang ya? Iya, sekarang. Mengingat ya, hasilnya itu kalau dijumlah sama Bapak Ibu sekalian. Juri memutuskan diulang tahun depan. Dan yang saat ini boleh dibawa adalah opahnya besar di surga. Amin. Ini. Bapak Ibu dan sekalian, sebelum kami menyampaikan, sebenarnya saya bukan khotbah, tadi disampaikan sambutan katanya, call center itu sambutan, ternyata disuruh khotbah, disuruh perenungan, enggak tahu nanti apa yang saya sampaikan. Sebelumnya kami sampaikan bahwa ini mereview saja Bapak Ibu sekalian, mungkin ada jemaat baru, bahwa GBP ini kan sudah umur 51 tahun dan sinodenya 40 tahun. Diawali Bapak Ibu saudara sekalian pelayanan tahun 1972 juga di area Jalan Brawijaya. Ini memakai tempat dari salah satu jemaat ya, dipinjami garasi Bapak Ibu sekalian. Ini di yang merintis Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Gembala Senior, Bapak Dr. Rep Chandra Paulus MA, dan didampingi dengan istrinya yang tercinta, Ibu Dr. Anda Dian Korinewati. Bapak Ibu sekalian,
di Jalan Brawijaya ini aja hanya 6 bulan. Ternyata pada tahun yang sama sudah pindah di Jalan Hayam Wuruk. Di situ juga Bapak Ibu sekalian, pada tahun 1983 sudah terbentuk sinode. Nah, puji Tuhan, kalau saya bacakan Bapak Ibu sekalian ya. SK Depak RI nomor 58/83 dengan badan hukum nomor 10/88. Ini bahwa secara sinode kita sudah diakui di negara Republik Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Dengan bergulirnya waktu pindah di yang saat ini kita tempati di Jalan Brawijaya nomor 27. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2004 Bapak Ibu sekalian, Bapak Gembala senior dipanggil Tuhan. Tepatnya tanggal 26 Agustus. Sehingga tongkat estafet diteruskan oleh putranya, yaitu Bapak Epsan Paulus BBA. Ini yang meneruskan kita, yang menjadi gembala kita sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian, mengenai gedung ini Bapak Ibu sekalian, ini direnovasi pada tahun 2006. Selama 7 bulan dan disemakan oleh waktu itu wali kotanya Bapak Dr. Andes Haji Amaskut. Itu Bapak Ibu sedikit ya secara singkat sejarah GBPI di Kediri. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang perlu kita ingat bahwa Bapak Gembala senior meninggali atau memberi legasi, yaitu tadi sudah disampaikan yel-yelnya, jaya di bumi, jaya di dalam kerajaan surga. Itu Bapak sekalian. Ini yang patut sebagai anak-anak rohani, Bapak Gembala muda, Bapak Gembala, Bapak sekalian, ini harus kita perjuangkan. Bapak Gembala senior mengharapkan ya mempunyai cita-cita yang sangat luhur supaya anak-anak rohaninya diberkati Bapak di dunia ini. Juga Bapak Ibu sekalian nanti di kehidupan yang akan datang diberkati juga jaya di surga. Kalau kita bicara jaya di surga berarti akan ada nilai lebih Bapak Ibu sekalian. Ada mahkotanya. Kalau kita bicara mahkota Bapak Ibu sekalian, berarti kita akan sebagai anak-anak rohani Bapak Gembala harus berbuah. Bicara masalah berbuah Bapak Ibu sekalian, tentunya sebelum berbuah itu kan ada hubungannya dengan benih. Benih Bapak Ibu sekalian yang patut kita renungkan pada setahun ini, dalam kurun waktu dalam satu tahun ini. Benarkah itu sudah jatuh di tanah yang tepat, tanah yang subur Bapak Ibu sekalian. Hati yang mengerti Bapak Ibu sekalian sehingga bisa tersimpan dan berbuah. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita buktikan, kita selidiki Bapak Ibu sekalian mari kita lihat di Matius 13 ayat mulai ayat 3, silakan. Kami tidak membacakan Bapak Ibu sekalian karena ini sangat banyak, hanya sebagai dasar, hanya saya cuplek aja Bapak Ibu sekalian. Nanti secara detail Bapak Ibu saudara sekalian bisa menanyakan ke gembala masing-masing atau Bapak Ibu pendeta Bapak Ibu sekalian. Langsung ayat yang ketiga Bapak Ibu ya sekalian. Kami bacakan sedikit Bapak Ibu sekalian. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumahan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur
keluar untuk menabur. Lanjut. Oke, kalau lanjutkan aja Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Ibu sekalian kita sudah tahu firman ini, sudah tahu, pernah baca. Benih ini ada yang jatuh di pinggir jalan Bapak Ibu sekalian, ada yang jatuh di bebatuan, ada yang jatuh di semak duri, dan yang terakhir jatuh di tanah yang baik atau tanah yang subur. Bapak Ibu sekalian, saat ini anak-anak rohani Bapak Gembala, Bapak sekalian, sudahkah berbuah? Kalau berbuah Bapak oke, Bapak Ibu sudah berbuah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apakah di depan Bapak, di kiri Bapak, atau di belakang Bapak sudah berbuah? Yang patut kita renungkan, apakah kita peduli benih itu jatuh di pinggir jalan sehingga orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti akhirnya dirampas oleh iblis. Apakah kita sudah sebagai anak-anak rohani Bapak Gembala peduli terhadap hal ini? Yang kedua, apakah kita juga peduli benih yang jatuh di tanah bebatuan, yang tanahnya tipis, kena sinar matahari, sudah layu, Bapak Ibu sekalian, dengan guncangan pencobaan dunia, aniaya dunia aja sudah murtad Bapak Ibu sekalian. Apakah kita peduli sebagai anak-anak Tuhan? Ini yang kita patut renungkan Bapak sekalian. Dan yang ketiga, jatuh di semak duri memang bisa tumbuh Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena terhimpit ya dengan kekhawatiran, dengan kekayaan dunia, kenikmatan dunia, jabatan, akhirnya tidak bisa berbuah. Bapak Ibu saya sekalian, sebagai anak-anak rohani, kita patut Bapak sekalian mengawal selama 1 tahun ini yang sudah disampaikan, benih-benih yang ditaburkan ke jemaat, kita wajib mengamal supaya bisa jatuh di tanah yang tepat, tanah yang subur, sehingga harapannya dapat berbuah. Bapak Ibu saudara sekalian, ingat bahwa iman Kristen ending akhirnya adalah kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Tidak ada kematian yang kedua di sini, langsung ke kita kehidupan kekal Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat di yang firman yang kedua, yaitu di Lukas 13. Lukas 13 ayat 7. Monggo ini dengan perikop Bapak Ibu sekalian, perumpamaan tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ilalang itu sudah patutnya dicabut, dibakar Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau pohon ara, tanaman pokok, ranting yang sudah menempel tetapi tidak berbuah, itu ditebang dan akhirnya juga dibakar. Apakah kita peduli Bapak Ibu sekalian terhadap pohon ara, terhadap ranting-ranting yang menempel di pokok anggur tetapi tidak berbuah? Jelas itu akan dipotong Bapak Ibu sekalian, jelas itu akan ditebang. Kami bacakan Bapak Ibu sekalian. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?
Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan aku akan memberi pupuk kepadanya. Bapak Ibu sekalian, patut kita contoh Bapak sekalian. Kalau kita sebagai pekerja, apakah kita sudah mendoakan orang? Apa kita memperjuangkan saudara kita, saudara zaman kita yang akan ditebang Bapak sekalian? Beri waktu kita membantu, beri waktu kita memupuk, beri waktu kita mencangkul supaya tanah itu subur sehingga berbuah. Sama dengan jiwa Bapak sekalian, kalau kita mau berbuat seperti pekerja ini Bapak sekalian, pengurus kebun anggur ini Bapak sekalian yang perlu kita contoh bahwa pekerja-pekerja ini sangat dibutuhkan. Perlu ketahui Bapak sekalian, kalau kita lihat perkembangan GPP ini sangat luar biasa. Kalau di perumpamaan sebagai kebun itu luas sekali, sangat luas sekali. Kalau itu diumpamakan pohon yang sangat besar, itu tangan kita tak sampai. Bapak Gembala sudah mengangkat Bapak Ibu pendeta pembantu, Bapak Ibu pendeta muda untuk membantu pelayan ini supaya bisa mengembalakan sehingga semua anggota jemaat di sini bisa terjangkau Bapak sekalian. Ini Bapak sekalian yang perlu kita renungkan bahwa sangat dibutuhkan pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Kenapa Bapak Gembala support supaya kekar ini dikembangkan lagi. Kalau kita lihat dengan pertumbuhan mungkin 700 sampai 1000 yang hadir di jemaat ini. Kalau anggota kekar itu 7 sampai 10, berarti harus ada jumlah kekar itu antara 70 sampai 100 pos Bapak Ibu sekalian. Banyak peluang untuk kita bekerja di ladang Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada kata terlambat Bapak Ibu sekalian untuk melayani Tuhan. Mungkin saat ini kita sudah umur 50, ya melayani Tuhan mungkin antara 10 sampai 20 tahun. Kalau kita umur 30, mungkin kita melayani Tuhan 30 sampai 40 tahun. Kalau kita melayani Tuhan umur 12 tahun, panjang sekali Bapak sekalian. Kalau kita 9 tahun melayani Tuhan, atau sejak dini kita melayani Tuhan. Mari kita buka Bapak Ibu sekalian di Matius 20. Matius 20 ayat 1 dan seterusnya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata terlambat. Kalau kita sudah masuk sebagai pekerja Bapak Ibu sekalian, memang upah itu adalah hak otonom Tuhan. Kalau di sini diceritakan Bapak Ibu sekalian, yang berangkat pagi-pagi benar dan yang berangkat pukul 9, berangkat pukul 12, berangkat pukul 3 sore, berangkat pukul 5 sore. Apa yang Bapak Ibu sekalian, upah yang didapat, ternyata Tuhan memberi semuanya sedinar Bapak sekalian. Berarti kita Bapak sekalian tidak ada kata terlambat untuk melayani. Baik Bapak Ibu sekarang umur 50, umur 30, umur 12.
Ternyata Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengaruniai kita upah yang sangat besar Bapak sekalian. Janganlah Bapak sekalian kita menjadi yang terakhir, ayat yang terakhir. Ayat yang 16 Bapak sekalian, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, kita menjadi anak-anak rohani di GBP ini. Marilah kita melayani dengan kerelaan hati sehingga upah yang kita terima walaupun baru kita melayani sama Bapak sekalian. Puji Tuhan Bapak sekalian, kami mengucapkan selamat untuk kekar yang baru-baru ini terbentuk. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita membuka rumah doa di rumah kita, yang pertama kita sudah buka pintu berkat. Buka pintu berkat. Silakan dibuka di 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Luar biasa ini Bapak sekalian. Bapak membuka rumah doa, saudara-saudara seiman bisa melayani situ. Berarti Bapak Ibu sudah membuka pintu berkat baginya. Pelayanan di ladang Tuhan tidak ada yang sia-sia, tetap upahnya besar Bapak sekalian. Dan kunci yang kedua Bapak sekalian, di Matius 18 ayat 20 kami bacakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ ada di tengah-tengah mereka. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu sekalian, kunci Bapak sekalian menghadirkan Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Tuhan Bapak Ibu sekalian menaruh tabut di rumah Bapak, Tuhan hadir. Inilah Bapak Ibu sekalian, kita berharap kekar ini bisa bertambah dan bertambah. Pelayanan tidak hanya di sentral aja, di tempat ini Bapak sekalian ada peluang. Bapak Gembala buka peluang bekerja di ladang Tuhan. Semuanya harus punya kontribusi. Karena mutu kita, tadi kita sampaikan, jaya di bumi, jaya di surga. Kita bisa memerintah bersama Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan selanjutnya kita memasuki hidup yang kekal. Itu Bapak Ibu saudara sekalian, sedikit yang kita sampaikan untuk menjadi pegangan kita bahwa bekerja di ladang Tuhan upahnya sangat luar biasa. Ayat penutup yaitu di Matius 6 ayat 23. Ini yang kita imani. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Apapun ya, kekayaan kita, apapun jabatan kita tanpa Tuhan tidak bisa berhasil Bapak Ibu sekalian. Inilah Bapak Ibu sekalian ya, renungan kita hanya merenungkan 1 tahun yang telah kita lalui. Kita ingin peduli di saudara kita, terutama seiman, tetangga,
kanan kiri, supaya kita masing-masing dapat berbuah, sehingga kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami sampaikan ke Pak Denny. Puji Tuhan Bapak Saudara semuanya. Renungan firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya undang Bapak Saudara sekalian untuk boleh bangkit berdiri ya. Mari kami serahkan kepada yang bertugas untuk boleh tampil ke depan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun. Untuk GPPI ya Tuhan 51 tahun ya Tuhan, pemeliharaan sempurna atas GPPI ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, nama-Mu dimuliakan ya Tuhan melalui GPPI. Kami serahkan Tuhan teristimewa ya Tuhan, untuk gembala-gembala kekar ya Tuhan. Biarlah melalui anak-anak-Mu ini Tuhan, yang sudah Engkau percayakan untuk mengembalakan domba-dombanya ya Tuhan, maupun daerah sekitarnya Tuhan. Kiranya Tuhan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi terang ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan melalui kehidupan mereka ya Tuhan, mereka boleh menarik jiwa-jiwa ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Mereka boleh berbuah ya Tuhan, mengapresiasikan ya Tuhan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan mereka. Pakai gembala-gembala yang ada Tuhan, untuk lebih hari mereka lebih giat ya Tuhan, mencari jiwa-jiwa hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gembala-gembala yang ada Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Kiranya hikmat dari surga Tuhan Kau limpahkan atas kehidupan mereka. Juga ya Tuhan, domba-domba yang mereka percayakan Tuhan, boleh mereka apresiasikan ya Tuhan kasih karunia-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan orang boleh melihat perbuatan mereka yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan kekar yang ada di tempat ini di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau menilik setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka boleh tergerak ya Tuhan. Mereka boleh hari lebih mencintai Engkau Tuhan. Mereka boleh hari boleh mengabarkan Injil kerajaan-Mu Tuhan. Dan hanya mereka boleh berbuah untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan Kau berkati Bapak Gembala Epsan Tuhan. Biarlah hikmat dari surga Engkau limpahkan atas kehidupannya. Kekuatan dari surga Engkau berikan Tuhan. Sehingga Tuhan domba-domba yang Kau percayakan di dalam kehidupannya Tuhan, boleh lebih hari lebih mencintai Engkau Tuhan. Melebihi apapun Tuhan. Karena kami yakin dan percaya upah kami besar di surga Tuhan dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang di surga. Kami serahkan Tuhan gembala kekar yang ada ini di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh ya Tuhan meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan untuk ya Tuhan perayaan GPPI ya Tuhan ulang tahun ke-51 dan 40 tahun sinode ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya ke depan Tuhan Engkau tetap tangan kanan-Mu yang memegang kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tetap berjalan tidak akan goyah menghadapi apapun Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kami sudah menikmati kasih karunia itu melimpah atas kehidupan kami. Sukacita, damai sejahtera, ketenangan Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh melalui setiap kehidupan kami dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Terima kasih Tuhan kami boleh meninggalkan tempat ini Tuhan dengan hati yang bersuka dan dengan damai sejahtera daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan naikkan syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa ya, terima kasih. Jadi Bapak Saudara semuanya sekali lagi kami mengucapkan dan mengapresiasi setinggi-tingginya untuk semua pos kekar ya yang hari ini boleh mendukung di dalam kita boleh merayakan hari ulang tahun gereja kita dan sinode yang luar biasa ya. Pertunjukannya sangat-sangat luar biasa. Kita bisa melihat dari berbagai genre musik ya, mulai dari keroncong, campur sari, campur rock juga ya, campur ya, juga dari berbagai macam adat istiadat ya, saya dari tanah Jawa, juga ada dari tanah Amerika ya, tanah warisan, tanah perjanjian, pokoknya enggak tanah sengketa ya.
Luar biasa, semua bersuka cita ya saudara semuanya ya. Puji Tuhan. Yang lagi, sekali lagi saya luar biasa melihat tadi dari Kekar tuh kebanyakan kok ibu-ibu ya. Ya, Bapak Ibu mungkin gak melihat, gak begitu perhatikan, tapi bener. Monggo kami undang ini Kekar itu bukan cuma untuk ibu-ibu kok ya. Jadi bukan arisan, bukan arisan dari wanita atau PKK, tetapi Kekar adalah kita. Dan anggota Kekar kita itu bukan hanya dari GPPI saja, ya saudara sekalian, tapi juga dari berbagai gereja-gereja. Karena kita memang adalah satu keluarga di dalam Tuhan, tapi kita tidak pernah mengajak mereka. Bukan berarti kita tidak pernah mengajak mereka untuk mengenal Kristus, tidak. Setelah kita ibadah, mereka kembali ke gerejanya masing-masing, gitu loh ya. Karena memang di dalam Kekar itu mungkin ya bisa dengan yang lain, tapi disitulah kita bisa bersama-sama satu keluarga ya, tanpa memandang suku dan dari gereja mana, atau kadang bahkan ada juga dari saudara kita yang di seberang juga ikut ada ya, situan. Jadi Kekar adalah salah satu seperti tadi disampaikan oleh Pak Wid ya, kita adalah ladang kita untuk boleh kita menabur, memperkenalkan kasih Tuhan ya. Saudara sekalian, selesai ini jangan langsung pulang ya, di bawah sudah disediakan perjamuan kasih ya, untuk kita boleh menikmati, monggo bisa dimakan di sini sampai puas ya. Pokoknya all you can eat ya, saudara semuanya. All you can eat sak wale sak kuate ya. Jangan lupa Tuhan pasti memberkati kita semua. Ya, jangan lupa Bapak Saudara sekalian juga, Bapak Saudara sekalian yang nanti ingin menabur setelah doa berkat, silakan bisa langsung dimasukkan di dalam mezbah yang ada di depan ya. Nanti setelah ibadah selesai. Dan monggo setelah itu silakan juga turun ke bawah untuk kita boleh bersilaturahmi ya. Bersilaturahmi untuk kita mungkin ya kita saling mendekatkan ya. Untuk kita boleh mengenal. Bapak yang mungkin belum tergabung dengan Kekar, monggo silakan bisa mencari Kekar yang terdekat dengan domisili Bapak Ibu Saudara semuanya, di mana Bapak Ibu Saudara semuanya bisa bergabung dan bisa bertumbuh di dalam Kekar tersebut. Tuhan berkati. Mari saya undang Bapak Saudara semua untuk bangkit berdiri. Oh iya, jangan lupa hari Minggu depan ya, kita juga akan melanjutkan juga untuk memperingati hari ulang tahun gereja kita dan sinode jam 8 sampai dengan ibadah berjalan terus seperti biasa ya. Minggu depan seperti biasa, hanya jam 8 dan 10 ya, jam 8 sampai jam 10 diadakan pemeriksaan kesehatan gratis ya. Saudara semuanya monggo yang belum mendaftar bisa mendaftar lagi ya. Kuotanya masih ada ya, ada check up gratis ya. Nah, untuk kesehatan saudara semuanya, kita langsung mari kita angkat tangan kita saudara semuanya ya. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya terimalah kelimpahan, kekayaan, berkat melimpah. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, Bapak Ibu saudara semuanya. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, dan percayalah kita sekalian, kita semuanya, Bapak Ibu saudara semuanya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah sepanjang hidup kita. Kita akan menjadi terang. Kita akan berbuah. Meskipun buah yang manis untuk kemuliaan besar nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kerjakan semuanya Tuhan buat jadi berhasil. Dan bukan nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.